Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kepada pelajaran seni budaya. Baik, hari ini kita akan membahas materi seni budaya bagi kelas 9. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang perencanaan pementasan drama musikal. Sebelum kita masuk ke materinya, Bapak ingatkan lagi untuk selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Dan jangan lupa membaca Al-Quran setiap hari atau pada malam hari. Baik, pertunjukan drama akan dapat berjalan dengan sukses apabila terjalin kerjasama yang baik. Jadi setiap kegiatan itu selalu akan sukses apabila selalu disertai dengan kerjasama yang baik. Kerjasama itu bahkan perlu dijalin sejak dalam perencanaan. Itulah pentingnya manajemen produksi. Manajemen produksi meliputi organisasi dan koordinasi, perencanaan produksi, publikasi promosi, pengadaan naskah, sutradara, pemain, tim artistik, penonton, dan sebagainya. Secara garis besar, ada tim kreatif yang lebih berperan dalam proses pembuatan dan tim produksi yang lebih berperan dalam mempersiapkan seluk-beluk fasilitas produksi. Jadi, dalam suatu pertunjukan drama itu ada dua tim yang sangat berperan atau yang sangat aktif. Yang pertama ada tim kreatif dan ada tim produksi. Kalau tim kreatif itu yang berhubungan dengan proses pembuatan atau proses pertunjukan di lapangan, itu dilakukan oleh tim kreatif. Sedangkan kalau tim produksi itu lebih berperan dalam persiapan, misalnya persiapan dana ataupun persiapan panggung dan lain sebagainya. Atau yang berhubungan dengan fasilitas itu dimotori oleh tim produksi. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi inti. Jadi dalam perencanaan pementasan drama musikal ini ada beberapa materi. Yang pertama ada naskah atau skenario, kemudian pemain, sutradara, tim artistik, dan produksi. Jadi itu yang perlu kita persiapkan dalam perencanaan pementasan drama musikal. Baik, kita bahas yang pertama yaitu naskah atau skenario. Pada materi sebelumnya telah kita bahas tata cara atau cara membuat naskah atau menyusun naskah drama musikal. Sebuah ide atau gagasan memiliki arti penting. Jadi yang penting dalam pembuatan naskah atau skenario itu adalah sebuah ide atau gagasan. Dengan adanya gagasan, segala sesuatu dapat dikembangkan. Jadi dari satu ide atau satu gagasan bisa dikembangkan menjadi sangat banyak. Naskah dalam pementasan drama adalah ide dasar atau gagasan awal sebelum diwujudkan di atas panggung. Tanpa adanya naskah, sutradara dan segenap komponen pertunjukan akan kesulitan. Dapat dikatakan bahwa naskah itu sebagai pemandu sutradara dalam melangkah membuat sebuah pertunjukan. Jadi, tanpa adanya naskah, sutradara dan segenap komponen pertunjukan akan kesulitan atau tidak bisa melakukan pertunjukan. Jadi, naskah itu sebagai pemandu sutradara dalam menentukan langkah-langkah dalam membuat suatu pertunjukan. Ada 3 unsur pokok dalam menyusun skenario atau naskah, yaitu premis, karakter, dan plot. Premis adalah tema. Di awal telah dikatakan bahwa betapa pentingnya ide atau gagasan dalam sebuah naskah. Hal tersebut terdapat dalam tema. Tema sebuah drama selalu mengandung nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kemanusiaan, benar atau salah, baik atau buruk, adil atau curang, rajin atau malas, dan sebagainya. Jadi premis itu adalah tema. Jadi tiap pementasan itu pasti memiliki tema. Misalnya temanya tentang pendidikan,
temanya tentang agama, ataupun temanya tentang percintaan. Itu disebut dengan tema. Kemudian yang kedua yaitu karakter. Karakter adalah sifat, watak, dan gerak-gerik suatu tokoh yang menjadi ciri tokoh tersebut. Karakter di sini adalah tokoh yang hidup, bukan mati. Karakter dihidupkan dari atau oleh peran sang pemain. Jadi karakter itu adalah sifat atau watak yang akan dimainkan oleh seorang pemain. Misalnya sifatnya itu baik, pemurah, ataupun wataknya itu misalnya pendendam, seperti itu. Itu adalah karakter dari tokoh yang akan dimainkan. Karakter di sini ingat adalah tokoh yang hidup, bukan tokoh yang mati. Selanjutnya yang ketiga adalah plot. Plot atau alur terjadi karena adanya tokoh dengan karakternya. Jadi plot itu artinya adalah alur cerita. Alur cerita itu terbuat atau tercipta karena adanya karakter yang berbeda pada tiap-tiap tokoh. Jadi karena karakter pemainnya berbeda-beda, maka alurnya pun akan bisa aja jalan. Karena ada pemain yang baik dan ada pemain yang tidak baik, maka bisa aja jalan. Kalau semuanya baik, maka alur ceritanya tidak bisa aja jalan. Kebanyakannya seperti itu. Ada hal penting yang membangun sebuah peristiwa, yakni tindakan dan ucapan yang dilakukan oleh tokoh. Nah, ini adalah yang membuat cerita atau yang membangun suatu peristiwa itu adalah suatu tindakan dan ucapan yang dilakukan oleh seorang tokoh. Sebuah peristiwa terbangun secara bersama-sama oleh unsur tokoh atau pelaku. Tindakan dan ucapan tokoh, tempat, serta waktu itu yang membangun sebuah peristiwa. Jadi semuanya tergantung dari karakter dan tindakan serta ucapan dari seorang tokoh atau pelakunya. Kemudian plot tersusun atas 4 bagian. Jadi alur cerita itu tersusun atas 4 bagian. Yang pertama protoasis, yang kedua epatisio, yang ketiga katastasis, yang keempat katastrofi. Baik, yang pertama protoasis itu adalah bagian permulaan. Bagian permulaan itu isinya adalah menjelaskan tentang peran tiap pemain. Kemudian plot yang kedua epatasio, yaitu komplikasi timbulnya kerumitan. Nah, baru setelah itu ada timbul masalah. Kemudian yang ketiga katastasis, yaitu puncak masalah. Yang keempat adalah katastrofi. Itu adalah alur cerita yang terakhir atau penyelesaian akhir. Baik, kiranya sampai situ saja materi kita pada hari ini. Apabila ada salah dan khilaf ataupun kurang jelas, silahkan ditulis di kolom komentar. Sebelum Bapak tutup, seperti biasa ada pertanyaan sebagai bukti kalian memperhatikan materi ini dan juga sebagai bukti hadir kalian. Perhatikan pertanyaannya. Baik, tadi sudah Bapak sebutkan ada 2 tim yang penting dalam suatu pementasan, yaitu tim kreatif dan tim produksi. Yang ingin Bapak tanyakan adalah ada berapa bagiankah yang ada pada tim kreatif, atau terbagi berapa bagiankah tim kreatif? Sekali lagi, terbagi berapa bagiankah tim kreatif? Sebutkan. Baik, kiranya sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.